Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo, perkenalkan, nama saya Ivy Aureli Gracia, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual Interaction Design, angkatan 2024, yang ahli dalam membuat ilustrasi-ilustrasi digital yang cocok untuk desain-desain game, buku, komik, dan lain-lain. Selain itu, saya juga ahli dalam membuat animasi dengan variasi grafik serta motion dalam konteks bercerita. Jadi latar belakang saya dalam desain grafis adalah awal-awal saya menggabungi gambar-gambar di cover buku yang sering ditemui di toko-toko buku seperti Gramedia, di mana saya menyadari bahwa desain bukan hanya soal keindahan, tapi tentang menyampaikan pesan secara efektif. Oleh sebab itu, saya memilih jurusan DKV sebagai tujuan untuk mengembangkan kemampuan saya agar menjadi karir profesional. Dan setelah itu, saya juga mengikuti berbagai banyak lomba dan juga mendalami saya dalam dunia desain grafis. Kelebihan utama saya yang saya miliki untuk posisi ini adalah, pertama, saya adalah seorang yang sangat kreatif dengan pendekatan strategis. Saya tidak hanya fokus kepada visual saja, tapi juga mempertimbangkan target audiens dan tujuan komunikasi dari desain tersebut. Saya juga memiliki banyak pengalaman dalam memberikan hasil yang memuaskan kepada klien, dari berpengalaman organisasi, berjualan, hingga sampai menerima permintaan komisi pribadi. Selain itu, saya juga adaptif terhadap berbagai banyak software desain grafis dan animasi hingga dalam rangka 3D. Dan selain itu, saya juga memiliki style yang sangat unik yang tidak bisa direplikasi dengan orang-orang lain. Kekurangan apa atau keterbatasan apa yang saya miliki sebagai seorang desainer? Well, salah satu hal yang saya perhatikan selama saya bekerja sebagai seorang desainer adalah terkadang saya terlalu fokus kepada detail utama dalam proses penyempurnaan desain akhir, sebab saya sangat bersikap perfeksionis. Namun, saya terus belajar untuk mengelola waktu dengan lebih efektif, dengan menentukan prioritas agar tetap bisa bekerja secara efisien tanpa mengurangi kualitas desain. Dari kesalahan ini, saya sudah beberapa kali menyelesaikan kerja sama dengan klien dengan dalam kurun waktu singkat dan bahkan sebelum deadline-nya. Apa proyek desain yang pernah saya lakukan? Saya ingin menceritakan salah satu proyek yang menurut saya mempresentasikan kemampuan saya dalam membuat proyek game desain sendiri, di mana saya diberikan tugas untuk membuat game desain karakter, lingkungan, hingga sampai mekanik game sendiri berdasarkan mitos Cina. Dalam proyek tersebut, saya bertanggung jawab untuk mulai melakukan research pribadi seperti bangunan arsitektur zaman dulu, baju-baju antik Cina, konsep visual, hingga sampai eksekusi desain akhir. Riset tersebut dilaksanakan secara mendalam dan juga melakukan survei kepada target audiens agar ingin mengetahui apa yang mereka inginkan dalam sebuah game. Proyek ini menunjukkan kemampuan saya dalam mengolah konsep naratif fiktif yang biasanya berasal dari imajinasi dan juga bahkan sejarah asli untuk menjadi visual naratif yang komprehensif dengan nilai tambahan seperti komposisi ilustrasi yang selesai, cover, iklan game, dan bahkan animasi 2D dan juga 3D, di mana saya mencakup semua hal-hal yang dapat menarik target audiens game. Nah, bagaimana proses saya dalam menerima brief dalam mulai menerima brief hingga menghasilkan desain akhir? Dalam proses kerjasama dimulai dari memahami brief secara mendalam, kemudian melakukan research terutama terkait target audiens utama tentu saja, di mana saya akan melakukan referensi visual dan big idea yang akan dikemukakan. Selain itu, saya akan membuat konsep awal dan mood board, dilanjutkan dengan eksplorasi desain sendiri, dengan tentu saja berbagai banyak alternatif untuk klien. Ini berlaku pada bagian karakter, sekaligus lingkungan dan mekanik. Jika ingin membuat proyek game design, dalam desain grafis, pembuatan kampanye ataupun poster, tentu saya juga akan melakukan eksplorasi copywriting dan tipografi yang cocok, dan tentu saja ini semua akan didiskusikan dengan klien.
Setelah mendapatkan arahan yang sesuai, saya akan mengembangkan desain tersebut hingga sampai tahap akhir dan tetap melakukan revisi jika mendapatkan feedback. Saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan mengenai AI. Saya pribadi menggunakan AI sebagai tools pendukung untuk bagian pembuatan ide atau sebagai gagasan big idea, terutama jika ingin mencari alternatif metode penyampaian yang efektif. Namun, saya pribadi tidak menggunakan jenis AI yang bergeneratif, sehingga semua konsep visual sekaligus desain proses sampai akhir dikerjakan secara manual untuk visualisasinya, untuk memberikan autentisitas dan kredibilitas karya yang dibuat oleh manusia. Ini memperkuat sentuhan kreativitas, terutama dalam membuat konsep berdasarkan imajinasi sendiri, di mana secara pribadi menurut saya manusia tidak ada batasannya sebagai seorang desainer. Saya pribadi menyikapi revisi atau masukan yang berbeda dengan pendapat Anda. Saya akan melihat revisi sebagai bagian penting dalam proses kolaborasi. Berkenan pertanyaan ini, apa yang akan saya lakukan jika ada masukan yang berbeda? Jika ada masukan yang berbeda dengan pendapat saya akan mencoba memahami sudut pandang klien atau tim terlebih dahulu. Jika diperlukan, saya juga akan memberikan alasan atau alternatif solusi yang tetap sesuai dengan tujuan desain. Proses tersebut tentu saja butuh kolaborasi inti dan juga diskusi agar kedua pihak dapat puas dengan akhir dan memahami satu sama lain. Karena membuat desain itu tidak hanya untuk dengan satu orang saja, tetapi butuh bantuannya dengan klien dan tentu saja dengan diri saya sendiri sebagai seorang desainer. Jika adanya brief yang tidak jelas atau berubah, saya akan mengajukan pertanyaan yang memperjelaskan tujuan, terutama menggunakan 5W dan 1H untuk memperjelaskan target audiensnya apa dan juga ekspektasi hasilnya. Saya akan terus berdiskusi dengan klien atas perubahan yang tidak jelas ataupun detail dari brief agar saya akan membuat hasil yang sesuai dengan ekspektasi klien sendiri. Jika terjadi perubahan di tengah proses, saya pribadi akan menyesuaikan workflow saya untuk memastikan komunikasi akan tetap berjalan di antara kedua pihak agar hasilnya optimal dan juga dapat diselesaikan sebelum deadline. Terakhir ada pertanyaan, apa peran menurut saya pribadi, apa peran seorang desainer grafis dalam sebuah tim kerja? Menurut saya pribadi, desain grafis memiliki peran sebagai pencitra pesan dalam bentuk visual, di mana tugas kita adalah untuk membuat tampilan yang bagus, namun juga menyampaikan pesan yang sesuai dan efektif, sesuai dengan brief klien dan juga tentu saja visi dan misi perusahaan sendiri. Sehingga peran kita adalah merupakan untuk menyelesaikan masalah penyampaian brand dan usaha. Alhasil, peran kita mendukung tujuan visi misi strategi komunikasi pemasaran pada konsumen luar. Oleh sebab itu, dalam dinamika sebuah tim, perannya adalah juga untuk memberikan ide dan mengeksekusinya dengan optimal dan lancar. Menurut saya pribadi, ini adalah peran sebuah problem solver, di mana kita akan menyelesaikan masalah-masalah untuk menyampaikan pesan yang efektif kepada para penjual.